Kalau kalian bertanya-tanya, pembalap MotoGP mana yang paling sial di musim 2025? Apakah kalian berpikiran Jorge Martin, di mana selepas menjadi juara dunia di tahun lalu, di saat pretest di musim 2025, dia mengalami cedera yang membuat dia harus melewati beberapa seri termasuk opening round-nya, lalu juga pas balik-balik dia malah cedera lagi? Atau kalian malah berpikiran Peko Bagnaia yang dimana di saat-saat ini bisa dibilang kena mental karena kalah terus dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez? Oh, atau kalian malah berpikiran Fabio Quartararo yang dimana musuh utamanya adalah tim dan motornya sendiri? Well, selama setengah musim 2025 telah berlangsung ini, sebenarnya pembalap-pembalap tersebut bisa dibilang sebagai pembalap yang bernasib apes. Tapi tidak seapes dengan Joan Mir. Iya, Joan Mir yang juara di Moto3 di tahun 2017. Iya, Joan Mir yang menjadi juara dunia di MotoGP 2020 sekaligus membawa Suzuki menjadi juara dunia lagi semenjak terakhir kali di tahun 2000 di zaman Kenny Roberts Jr. Ya, Joan Mir yang itu. Entah bagaimana caranya dan apapun yang sudah terjadi, Joan Mir menjadi pembalap yang sial banget di tahun ini atau bahkan menjadi pembalap yang sial selama 2 tahun terakhir ini. Sebenarnya kenapa sih orang ini dicap sebagai pembalap yang sial banget di musim ini? Jawabannya simple, kebanyakan crash. Loh, tapi crash itu bukannya dari kesalahan dirinya sendiri ya bang ya? Bukannya skill issue juga itu? Oke, sabar, biarkan gue jelaskan secara perlahan. Jadi, setelah lebih dari setengah musim di 2025 ini, terdapat 2 pembalap yang memiliki title dengan crash terbanyak di sepanjang MotoGP 2025 setelah 12 seri berlangsung ini. Pembalap pertama yaitu Johann Zarco dengan crash sebanyak 15 kali, dan sudah kalian bisa tebak, Joan Mir dengan crash yang sama juga seperti Johann Zarco. Wait, Zarco yang menang di GP Prancis kemarin kan? Yang dapat posisi 2 di Silverstone kemarin kan? Zarco yang sampai saat ini menjadi pembalap Honda terbaik di musim ini kan? Lo kok bisa Johann Zarco memiliki jumlah crash sama banyaknya seperti Joan Mir di sepanjang sesi MotoGP 2025 sampai saat ini mampu mencetak poin 3 kali lipat lebih banyak daripada Joan Mir? Nah, inilah salah satu problematikanya. Dari 15 crash yang dialami oleh Joan Mir di seluruh sesi 2025 sampai saat ini, 10 crash diantaranya terjadi di sprint dan main race. Yang berarti juga ketika Mir terjatuh di sprint atau main race, berarti dia tidak mencetak poin apapun. Bahkan lebih parahnya, kalau dibandingkan dengan rekan setimnya sendiri, itu bedanya jauh banget. Bahkan rekan setimnya aja lebih banyak mencetak poin daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kalian berargumen itu adalah kesalahan dari dirinya sendiri dan bukan dari ketidakberuntungan atau kesialannya, mungkin dari statistik tersebut membuktikan bahwa argumen itu memang benar. Apa iya? Karena sebenarnya gue lupa melampirkan satu statistik lagi di sini. Iya. Inilah yang membuat dia pembalap paling sial di musim ini. Menakjubkannya, dari 10 crash yang dialami oleh Joan Mir di sprint dan main race, setengah diantaranya dikarenakan ulah pembalap lain. Oke, kalau kalian masih bingung, kita breakdown satu-satu. Dimulai dari seri Le Mans, tepatnya di main race, yang mana di saat itu cuacanya tricky, yaitu juga ada Enea Bastianini terlalu agresif memasuki chicane, tetapi dia malah terjatuh menabrak Bagnaia, Zarco, dan sialnya juga di situ ada Mir dalam sebuah insiden berantai di lap pertama. Namun tidak seperti Peko Bagnaia dan Joan Mir yang terjatuh karena Enea Bastianini, malahan Johann Zarco
beruntung karena bisa menjaga keseimbangan dengan baik dan ujung-ujungnya memenangkan race tersebut. Akibatnya, dari insiden berantai ini membuat Mir mengalami fraktur di tangan kanan dan dinyatakan DNF, atau artinya itu gagal menyelesaikan balapan. Lalu yang kedua terjadi di Aragon, tepatnya di sesi sprintnya. Jadi saat itu Joan Mir bertarung ketat dan berada di posisi 8 hingga 9 sebelum insiden. Tapi datanglah Jack Miller yang melakukan overtake dari dalam, menciptakan kontak langsung yang menyebabkan Mir terlempar ke gravel dan crash. Untuk kedua kalinya, Mir terjatuh karena ulah pembalap lain, kali ini Jack Miller. Bahkan dia menunjukkan frustasi dan kemarahannya ke Miller dengan menuduh bahwa Miller completely out of control dan menyatakan penalti long lap yang diterima oleh Jack Miller terlalu ringan karena pembalap datang dari belakang dan menghancurkan kesempatan dia untuk menyelesaikan balapan dan mencetak poin. Lalu yang ketiga terjadi di seri Assen, tepatnya di main race balapan minggu. Jadi pada saat itu sang rookie Fermin Aldeguer yang ada di depannya jatuh terlebih dahulu, yang memaksa Mir melakukan manuver menghindar yang ekstrim. Mau nggak mau ia kehilangan kendali dan ikut terjatuh. Tetapi di sini kita harus memberikan respect kepada Joan Mir, karena kalau misalkan refleksnya tidak begitu bagus, maka itu sudah beda cerita loh. Soalnya pada saat itu Fermin terjatuh di tengah-tengah lintasan. Cuman ya tetap saja, meski ini penyebab awal menjadi korban domino crash sang rookie, lagi-lagi bukan kesalahan dari dirinya sendiri loh. Lalu yang keempat, itu di Sachsenring, tepatnya di main race. Pada saat itu, di tikungan pertama, pembalap yang di belakangnya, yaitu Ai Ogura, ingin melakukan overtake kepada Joan Mir melalui sisi dalam, karena saat itu Joan Mir kelihatan melebar sedikit. Tapi yang terjadi adalah Ogura kehilangan front end-nya, dan motornya menabrak Joan Mir lagi, yang saat itu menunggangi motor dengan sangat amat teramat aman, menyeret Mir keluar lintasan dan menyebabkan dia terjatuh karena ulah pembalap lain lagi. Kita bisa melihat dari mata kita sendiri aja bahwa Mir murka dong di sana, sementara Ogura terlihat meminta maaf kepada dirinya setelah insiden tersebut. Dan ujung-ujungnya stewards memutuskan bahwa kecelakaan tersebut merupakan racing incident. Lalu yang terakhir sampai saat ini, yang kelima yaitu di seri Brno, tepatnya di main race. Kali ini dia mendapatkan posisi start yang bagus, yaitu di posisi kelima. Dan kelihatannya tidak seperti yang dulu di mana Honda dan dirinya itu sering susahan. Kali ini sepertinya akan menjanjikan. No. Datanglah Alex Marquez yang pada lap kedua melakukan overtaking terlalu agresif, lalu kehilangan kontrol, menyenggol Mir dan membuat kedua pembalap terjatuh. Lagi-lagi, Mir kelihatan sangat frustasi dan komplain ke Alex Marquez terus karena merasa dirinya menjadi korban manuver dari pembalap lain lagi. Dan lu kira kesialannya Mir sampai situ doang di Brno? Enggak, bahkan pesawat pulangnya dia aja ke-cancel. Bajingan! Bro, beneran deh. Ini udah keterlaluan. Mau dipikir secara logika, mau lu berteori juga, tetap nggak bisa menjawab kenapa dia orang sial banget di musim ini. Apakah racing line-nya berbeda atau berantakan? Nggak juga. Soalnya dia tetap menjalankan racing line dengan semestinya kok. Apakah dia tidak memberikan ruang kepada yang lain? Kalau dari gua, enggak juga sih. Soalnya kan dia udah jalan racing line dengan semestinya, udah rapi, bener, teratur juga. Tapi masalahnya, pembalap-pembalap lain melakukan manuver overtake ke dirinya, itu rata-rata dengan cara yang tidak terduga. Terus, apakah karena motor Honda yang bapuk? Mungkin iya, mungkin enggak sih kalau kata gua. Kemungkinan iya karena Mir sendiri menyatakan bahwa dia dan Honda berada di posisi di mana mereka melawan motor-motor lain yang melaju 5-10 km per jam lebih cepat di setiap trek lurus. Dia sendiri menyatakan bahwa dia selalu mengerem dengan sangat kuat karena disitulah dia bisa mengembalikan waktu. Tetapi rata-rata pembalap-pembalap yang mengovertake dirinya terlalu berani melepas rem dan akhirnya kecelakaan pun terjadi.
Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa motor Honda masih banyak masalah. Maka dari itu, untuk menutup kelemahan motornya sendiri, mau nggak mau, Mir harus nge-push. Bahkan bisa aja nge-pushnya di atas limitnya sendiri. Dan kalau kebanyakan nge-push di atas limitnya sendiri, ya lu tanya aja lah kepada Marquez zaman dulu dan Quartararo sekarang. Ya akan terjadi crash lah. Kemungkinan besar, itulah penyebabnya kenapa Joan Mir sering crash dengan sendirinya. Bahkan, para fans MotoGP pun menyebutnya dengan sebutan El Notif. Karena saking seringnya dan hampir setiap race dia terjatuh. Tapi tetap aja bro, itu tetap nggak bisa menjawab kenapa dia sering banget terjatuh karena ulah pembalap lain. Sering aja gitu, dia di tempat dan waktu yang salah. Padahal sebenarnya dia udah bawa motor dengan sangat aman, nggak nge-push, dan tetap ngejalin racing lainnya. Ini pembalap dikutuk atau ketempelan sesuatu sih? Aduh, gimana ya? Gue ngerasa kasihan gitu dengan pembalap ini. Lama-kelamaan, ini udah ke tahap yang keterlaluan sialnya. Dan rata-rata itu bukan karena ulahnya sendiri, itu ulah pembalap lain. Kata-kata crash atau jatuh itu sudah kayak terikat gitu dengan Joan Mir ini. Terus, ya mungkin lo bertanya-tanya, solusinya apa dong bang biar Joan Mir nggak sering crash, nggak sering DNF, dan nggak sial terus? Yang pertama dan sudah jelas, sudah pasti Honda harus berbenah, harus memperbaiki motornya, terutama di bagian engine dan bagian grip dan segala macamnya lah, pokoknya segala semua masalahnya. Lalu kalau untuk Mir, solusi untuk masalahnya mandi kembang 7 rupa.